Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa kembali dengan Bu Wiwi di semester 2 ini. Kita akan mempelajari tentang kemagnetan, di mana pada pagi hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang sifat magnet. Kemagnetan adalah kemampuan suatu benda menarik benda lain yang berada di dekatnya. Berdasarkan kemampuannya, benda dibagi menjadi dua. Ada benda bersifat magnet dan benda bukan magnet. Benda magnet dan non magnetik dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ferromagnetik, non magnetik ada dua, yaitu paramagnetik dan diamagnetik. Benda yang ditarik kuat oleh magnet atau disebut ferromagnetik diantaranya adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang ditarik lemah oleh magnet, tembaga, platina, dan garam. Kemudian yang ditolak lemah oleh magnet diantaranya adalah timah, aluminium, emas, dan bismut. Teori magnet. Apabila ada sebuah magnet kemudian dibagi menjadi dua, dibagi lagi sampai bagian paling kecil, anak-anak bisa amati bahwa magnet memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Apabila dibagi menjadi dua, tetap masing-masing magnet itu memiliki dua kutub, yaitu magnet yang pertama tetap memiliki utara dan selatan, magnet yang kedua juga demikian. Karena ternyata magnet itu disusun oleh magnet-magnet kecil yang disebut magnet elementer. Dan anak-anak bisa perhatikan di situ ada gambar anak panah kecil, itu adalah gambaran dari magnet elementer. Perbedaan baja yang bersifat magnet dan bukan magnet, anak-anak bisa amati. Magnet elementernya untuk baja magnet elementernya tersusun teratur, sedangkan yang bukan magnet susunannya tidak teratur. Sekarang kita bahas perbedaan sifat kemagnetan baja dengan besi. Anak-anak, baja itu bersifat magnet tetap atau permanen karena magnet elementernya sukar berputar. Jadi kalau sudah bersifat magnet, berarti magnet elementernya sudah teratur, maka sukar untuk dihilangkan kemagnetannya, tetapi juga sukar untuk dijadikan magnet. Sedangkan besi itu disebut magnet sementara atau magnet sementara karena magnet elementernya itu mudah berputar. Jadi besi itu mudah dijadikan magnet, tetapi juga mudah untuk dihilangkan sifat kemagnetannya. Hipotesa dari Weber, coba anak-anak perhatikan, yang bukan magnet dan magnet tentang magnet elementernya. Kalian bisa baca sebentar. Tadi sebagian sudah dijelaskan Bu di depan. Sifat-sifat magnet diantaranya, apabila kita memiliki sebatang magnet kemudian kita gantungkan bebas, lalu kita putar kemanapun, magnet itu akan selalu mengarah ke utara dan selatan.
di mana yang mengarah ke utara disebut kutub utara, sedangkan yang mengarah ke selatan disebut kutub selatan. Berarti magnet itu memiliki dua kutub. Sekali lagi, magnet memiliki dua kutub dan yang mempunyai gaya tarik atau gaya tolak terbesar adalah bagian kutubnya atau pada bagian ujungnya. Sifat yang kedua yaitu kutub yang tidak senama akan tarik-menarik, sedangkan kutub yang tak senama akan tarik-menarik, sedangkan kutub senama akan tolak-menolak. Anak-anak bisa lihat kutub utara apabila didekatkan pada magnet yang kutubnya selatan, maka magnet yang digantungkan itu akan bergerak mendekat, seperti pada gambar kutub yang berwarna biru itu kutub selatan, maka akan bergerak mendekati kutub utara. Sedangkan apabila kutub utara didekatkan kutub utara, maka akan bergerak menjauh untuk magnet yang digantungkan. Sekarang mengenai beberapa cara menghilangkan sifat kemagnetan. Karena sifat magnet itu ada atau sebuah benda memiliki sifat magnet apabila magnet elementernya teratur. Berarti dengan cara dipukul-pukul atau dengan cara dibakar atau dengan cara dialiri arus AC, maka akan mengacaukan susunan dari magnet elementernya. Dengan demikian, magnet elementer akan tidak teratur, maka benda itu akan hilang sifat kemagnetannya. Sehingga kalau dijabarkan lagi bisa dipanaskan, tadi sudah dipukul-pukul, kemudian apabila jatuh di dalam medan listrik dialiri arus AC. Ini penjelasannya anak-anak. Magnet yang dipanaskan, partikel penyusun magnet menerima tambahan energi yang dapat membuat getaran partikelnya semakin cepat. Jika getaran partikel makin cepat, dapat menyebabkan susun magnet elementernya menjadi berubah dan tidak teratur, berarti hilang sifat kemagnetannya. Demikian juga saat di dalam medan listrik, karena kalau di dalam medan listrik otomatis magnet elementernya juga akan terpengaruh, dialiri arus AC. Arus AC adalah alternating current, yaitu arus bolak-balik. Berarti ibaratnya seperti barisan menghadap ke utara, habis itu disuruh menghadap ke selatan, menghadap ke utara lagi. Dan dengan bolak-balik seperti itu menyebabkan posisi dari magnet elementernya menjadi tidak teratur, maka akan hilang sifat kemagnetannya. Medan magnet. Nah, bisa anak-anak lihat posisinya, saya ulang. Posisinya seperti itu. Apabila magnet batang didekatkan, maka akan terjadi pengaruh pada magnet jarum. Penjelasannya seperti ini. Medan magnet adalah ruangan di sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya magnet. Jadi saat tadi jauh kan belum di ruang atau belum di medan magnet atau belum di ruang yang pengaruh dari gaya kemagnetannya. Nah, setelah semakin dekat, berarti setelah masuk ruangan yang dipengaruhi gaya magnet, maka akan terjadi gaya tolak untuk kutub utara. Maka kutub utara akan berusaha
menjauh. Itu penjelasannya anak-anak. Medan magnet dapat ditunjukkan dengan serbuk besi yang ditaburkan di sekitar magnet. Coba anak-anak lihat. Nah, ilustrasinya seperti itu. Gambar anak panahnya seperti itu. Lihat anak-anak, tolong diingat-ingat. Garis gaya magnet keluar dari kutub utara, masuk ke kutub selatan. Yang kedua, antara garis gaya magnet tidak saling berpotongan. Yang ketiga, daerah yang garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya kuat. Nah, berarti anak-anak lihat pada daerah kutub itu garis gaya magnetnya rapat, berarti di situ paling kuat gaya magnetnya. Magnet menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Tadi sudah kita bahas anak-anak. Kalian bisa baca sebentar. Saya lanjutkan. Sekarang anak-anak amati pola garis gaya magnet pada dua kutub yang berdekatan. Ini kutub utara dengan kutub utara. Berarti kalau kita gambarkan seperti itu. Yang atas adalah aslinya. Jadi serbuk besinya akan menunjukkan pola seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan polanya berarti seperti yang di bawah itu. Saya lanjutkan. Sekarang selatan dengan selatan. Nah, polanya seperti itu. Saya lanjutkan. Utara dengan selatan. Polanya seperti ini. Tadi sudah dibahas di depan anak-anak ya. Hanya mengulang saja. Nah, anak-anak, saya kira itu yang kita bahas untuk hari ini. Setelah kalian mengikuti pembelajaran, seperti biasa ada penilaian. Silahkan dikerjakan pada penilaian. Hati-hati dan teliti dalam mengerjakan. Semoga anak-anak mendapatkan hasil yang memuaskan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.